Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reference geometry plane. Jadi nanti kita akan mengenal dan mengapa reference geometry itu penting, dan nanti kita bisa membuat plane baru terlepas dari 3 plane yang sudah disediakan sebelumnya dan aplikasinya. Jadi selain mengenal, nanti kita juga akan mengaplikasikan nanti bagaimana cara penggunaannya. Oke, jadi pada intinya reference geometry plane ini kita bisa membuat bidang atau plane tambahan. Itu selain dari 3 default planes, yaitu ada front, top, dan juga ada right. Jadi nanti plane yang baru ini itu juga sama seperti front, top, dan right, bisa digunakan untuk bidang sketch. Jadi ini biasanya untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak tercover oleh face dari permukaannya si bendanya atau dari 3 default planes ini atau front, top, dan right ini. Oke, jadi pada intinya dalam reference geometry plane nanti simbolnya seperti ini, itu nanti bisa memilih hingga 3 referensi. Jadi urutan pemilihannya pun juga nanti sangat berpengaruh, sehingga nanti teman-teman semuanya diharapkan bisa mencoba-coba dulu. Jadi ketika saya pengen ini, itu nanti urutannya bagaimana. Dan referensi nanti yang dapat dipilih di sini ada beragam. Jadi nanti yang pertama default plane, front, top, dan juga right itu nanti bisa digunakan sebagai referensi. Lalu ada face, permukaan benda, edge, sisi benda, vertex, ujung titik bendanya, ataupun nanti juga bisa menggunakan titik dari sketch ataupun garis dari sketchnya ya, itu bisa menjadi referensi juga. Oke, jadi untuk prakteknya silahkan teman-teman semuanya bisa membuat benda kerja seperti ini di dalam SolidWorks, ukurannya bebas ya. Jadi saya di sini akan langsung ke prakteknya di SolidWorks. Oke, jadi paling tidak nanti seperti ini untuk benda jadinya, silahkan nanti bisa membuat ya. Dan yang pertama saya akan jelaskan dulu itu ada offset plane. Nah, jadi di sebelah bawah sini saya sudah, saya geser dulu aja ya. Oke, nah jadi di yang paling bawah ini ada referensi 1, 2, dan juga 3. Jadi di sini nanti teman-teman semuanya bisa melihat kalau saya mau hasilnya seperti ini, pilihnya apa aja. Seperti itu. Dan yang pertama adalah offset plane. Jadi sesuai namanya offset itu membuat plane dengan jarak tertentu dari plane atau face yang dipilih. Jadi caranya seperti ini. Kita ke features. Jadi untuk reference geometry ada di tab features. Terus kita ke reference geometry. Nah, sebenarnya di sini reference geometry cukup banyak, tapi yang awal saya jelaskan dulu yang plane. Oke, kita bisa langsung memilih ke 3 referensi ini ya. Kalau yang pertama kita cukup klik ke sebuah plane ya, ke sebuah face. Nah, maka nanti kita bisa atur jarak offsetnya nanti di sini. Jadi misalkan 20, 30, 40. Nah, kita bisa atur. Nanti kalau misalkan sudah oke, kita bisa langsung klik oke di sini. Nah, nanti di sini sudah ada plane baru, dan plane baru ini juga masuk ke dalam feature manager ya, di sebelah kiri sini. Terus menggunakan plane, misalkan saya munculkan untuk front plane-nya, dan saya membuat offset dari front plane itu juga bisa. Misalkan jaraknya berapa jauh gitu, misalkan 80. Nah, itu bisa. Jadi kalau untuk offset itu bisa dari face, bisa juga dari plane gitu. Oke, lalu untuk offset plane ini ada variasinya. Jadi bisa menggunakan bantuan vertex. Nah, jadi referensi satunya pilih face atau plane, referensi 2-nya pilih vertex. Nah, kita coba cek. Jadi kalau saya pilih reference plane lagi, terus misalkan ini udah kepilih ya, kita delete dulu pilihannya, first reference-nya misalkan saya pilih permukaan sini. Nah, tetapi saya mau si plane-nya ini itu sejajar dengan permukaan yang atas ini. Jadi caranya kita bisa pilih vertex-nya
yang dia itu sejajar dengan permukaan ini. Kita pilih vertex, nah sampai di sini keluar titik orange, baru kita klik. Nah, maka nanti dia akan sejajar dengan vertex ataupun yang permukaan sejajar dengan vertexnya ini. Kita klik OK. Seperti itu. Nah, misalkan kalau plannya salah gitu, mau diedit lagi. Nah, kita selalu bisa klik kanan ke plannya dan kita klik edit feature. Kita bisa selalu mengedit kembali semua fitur yang ada di SolidWorks. Ataupun kalau misalkan tidak terpakai, contoh yang plan 3 ini tidak terpakai ya, kita bisa klik kanan dan kita bisa klik delete. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada angle plane. Jadi angle plane ini plane dengan kemiringan tertentu terhadap suatu bidang ataupun garis. Jadi nanti referensi yang pertama kita pilih face atau plane ya, misalkan saya pilih sini. Terus yang referensi kedua itu kita pilihnya adalah edge atau sisi. Jadi sisi itu adalah sisi benda kerja seperti ini ya. Nah, jadi nanti si edge-nya ini itu nanti digunakan sebagai sumbu putar. Nah, saya akan coba praktekkan di sini. Misalkan reference geometry plane, reference pertamanya saya pilih sini, terus reference keduanya saya pilih yang edge sini ya. Oke, nah kita bisa atur derajatnya itu di sebelah sini untuk teman-teman. Add angle ya kalau namanya. Kita bisa klik dan kita bisa atur derajatnya nanti di sini. Nah, di sini juga tersedia flip offset kalau misalkan arahnya mau diganti ya ke arah sebaliknya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Misalkan di sini contoh 20 gitu. 20 derajat saya klik OK. Nah, berarti dia 20 derajatnya itu dihitung dari permukaan yang kita pilih pertama-tama ini. Dan edge-nya tadi itu sebagai sumbu putarnya atau sebagai pivotnya ya. Istilahnya seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya adalah mid plane. Jadi ini membuat plane yang tepat di tengah-tengah antara dua entitas sejajar. Jadi intinya harus sejajar ya, sejajar atau istilahnya hampir sejajar seperti dua face atau dua plane ataupun dua titik. Jadi nanti hasil plane-nya itu dia pas berada di tengah-tengah. Misalkan di sini saya pilih face atau plane ya. Jadi saya pilih yang pertama adalah face yang sini, terus yang kedua adalah face yang sejajar dengan face yang pertama. Sehingga nanti kalau kita pilih dua face ini sebagai referensi, maka nanti hasilnya akan membuat plane yang pas di tengah-tengah antara kedua face yang kita pilih. Makanya dinamakannya sebagai mid plane. Nah, kita akan coba. Misalkan saya pakai yang sini ya. Saya reference geometry plane, first reference-nya saya pilih sini, dan second reference-nya saya pilih sini. Nah, maka nanti dia pas ada di tengah-tengah sini. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pilihnya yang sini? Saya hapus semua ya. Saya pilih yang sini. Terus yang kedua saya pilih yang sini. Nah, maka dia tetap bisa membuat mid plane-nya yang memotong atau pas di tengah-tengahnya antara dua face yang kita pilih ini. Jadi memang kalau untuk mid plane ini ada beberapa kasus khusus yang bisa ya. Jadi untuk mid plane ini saya sarankan untuk teman-teman semuanya bisa mencoba-coba dulu. Oke, jadinya seperti ini. Oke, dan yang terakhir ini nanti adalah tangan plane. Jadi tangan plane ini seperti namanya ya, dia nanti akan menyentuh sebuah permukaan yang melengkung, nanti seperti silinder, bola, ataupun permukaan melengkung lainnya. Nah, jadi nanti yang kita pilih itu tentu yang pertama itu adalah permukaan melengkungnya, atau kadang-kadang kita juga menyebutnya silinder, permukaan silindris. Dan yang permukaan kedua ini nanti digunakan untuk menentukan arah plane-nya.
Nah, kita akan langsung coba aja. Kayak misalkan, nah ini untuk plannya, kalau misalkan terlalu banyak dan agak mengganggu untuk tampilannya, itu bisa disembunyikan dulu. Sama seperti kita menyembunyikan plan ini ya. Jadi klik kanan, kita klik hide ini. Nah, sama halnya di sini juga kita bisa klik kanan dan hide. Kita hide dulu biar kita lebih fokus ke tangan plane-nya misalkan. Oke, kita ke reference geometry plane. First reference-nya saya pilih ini. Nah, dia akan langsung tangen terhadap si permukaannya. Nah, tapi kan dia arahnya ke sana. Misalkan saya pengen arah plane-nya itu ke arah sana ya. Nah, kita bisa mencari referensi dari sebuah permukaan agar menghadapnya itu ke arah sana. Jadi kita bisa pakai second reference-nya adalah berupa seperti ini ya, berupa permukaan. Nah, tetapi di sini ada relation, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini perpendicular, berarti dia arahnya tegak lurus terhadap permukaan yang kita pilih. Nah, misalkan di sini saya ganti aja ke paralel. Nah, kalau paralel berarti ya sejajar ya, arahnya ke sana. Kalau perpendicular, arahnya ternyata ke sana. Gitu. Atau misalkan saya ganti gitu dengan permukaan ini. Nah, kalau perpendicular seperti ini. Perpendicular dia arahnya ke sana, kalau paralel bisa. Paralel arahnya ke sana ya. Seperti itu. Terus bisa juga yang berikutnya, kalau misalkan kedua permukaannya saya pilih sama-sama silinder. Nah, di sini pun juga bisa. Berarti nanti dia akan membuat plane yang menyentuh atau menyinggung ya, menyinggung dua permukaan silinder ini. Kita juga bisa flip offset di sini atau seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur arah-arahnya itu mau kemana aja. Seperti itu. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.